Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari kelompok 8, di mana pertanyaannya adalah dalam Islam ada larangan menyerupai penampilan lawan jenis. Apa standar yang menentukan bahwa kita sudah menyerupai lawan jenis, dan sedangkan budaya berpakaian di antara negara berbeda-beda dan mode pakaian perempuan dan laki-laki juga selalu berubah. Jadi hadis ini pada umumnya sebenarnya dia secara zahir kita diperintahkan untuk mencegah perbuatan penyerupaan dalam segala hal. Namun jika ditinjau dari dalil-dalil yang serupa bahwa yang dimaksud adalah penyerupaan dalam hal kemaksiatan. Ada dua bentuk, yang pertama adalah laknat dan yang kedua adalah bentuk pencegahan. Pencegahan yang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang menyebabkan dosa besar. Dan yang kedua, laknat yang terjadi karena tidak mengandung dosa dalam hal pakaian, perilaku, dan berhias dikembalikan pada konteks kebiasaan setiap daerah, karena setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi jika suatu masyarakat telah menilai bahwa model pakaian tertentu itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki, kemudian ia dipakai oleh perempuan dan menimbulkan kesan bahwa perempuan yang memakainya adalah laki-laki, maka ini dilarang. Akan tetapi jika masyarakat di suatu tempat telah mengenal bahwa pakaian tertentu dipakai oleh perempuan, meskipun pakaian tersebut hanya diperuntukkan bagi laki-laki, maka hal ini dianggap sebagai pakaian khusus laki-laki. Begitu pula juga sebaliknya. Jadi adapun standar yang menurut ulama fikih dalam hal ini adalah pada ciri khas spesifiknya. Ciri khas spesifik lawan jenis yang berlaku di suatu daerah. Dan untuk lebih mudahnya dalam membedakan, yakni dengan adanya syariat hijab, yang dimana wanita apabila ia sudah sempurna berhijab sesuai standar syariat, maka dia sudah tidak menyerupai laki-laki dan tidak akan diserupai oleh laki-laki. Kurang lebih seperti itu dari kami. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari kelompok 9, yakni salah satu bentuk keharaman makanan yakni ketika daging hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Kemudian banyak fast food sekarang yang ketika hendak makan makanan tersebut ada rasa ragu dalam diri sendiri mengenai daging tersebut disembelih sesuai dengan syariat atau tidak. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Baik, terkait keharaman akibat penyembelihan yang tidak disertai dengan basmalah, dan juga terkait dengan keraguan saat mengkonsumsi fast food atau makanan cepat siap saji. Alhamdulillah, mungkin saat ini kita sudah banyak menjumpai banyak gerai-gerai fast food yang sudah memiliki jaminan halal atau mengantongi sertifikat halal. Sikap kita ini kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri yang mana sudah tersedia yang halal, dan sebaiknya kita memilih yang sudah pasti kehalalannya, yakni melalui resto yang sudah memiliki sertifikat halal atau logo halal. Kemudian jika seandainya ada permasalahan seperti permasalahan rasa atau kesukaan, mungkin sebaiknya kita sebagai umat Islam harus hati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam perut kita, karena kita juga tidak bisa menyepelekannya. Kita tidak bisa menganggap bahwa hanya sekedar bahwa ownernya ini Islam bukan berarti juga makanan yang dibuatnya itu juga tersertifikasi halal. Namun
kita harus berhati-hati. Kita tidak menjadikan hal tersebut sebagai keringanan sehingga kita bermudah-mudah untuk bermudah-mudah dalam mengkonsumsi hal yang syubhat, yang dimana status makanan itu sebenarnya pada dasarnya halal, namun jika tidak ada buktinya maka itu adalah syubhat. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 10. Bagaimana tanggapan pemakalah tentang beberapa aturan sekolah pesantren modern terkait dilarangnya memakai jilbab besar karena menutupi lambang sekolah dari pondok tersebut? Bagaimana hukum dan cara menyikapi kebijakan seperti itu? Jilbab fungsi utamanya adalah menutup aurat, terutama yang di bagian atas tubuh. Kemudian melindungi diri dari terlihatnya lakukan tubuh. Itu gunanya jilbab. Terkait kebijakan ini, larangan penggunaan jilbab besar karena menutupi lambang sekolah. Lambangnya kan di bagian itu, di bagian dada. Jadi harus menggunakan jilbab yang tidak menutupi lambang. Sebenarnya ini kurang tepat ya, karena itu kan juga berpotensi dari terlihatnya lekukan tubuh, bisa menyebabkan lekukan tubuh terlihat apabila dada tidak ditutupi. Jadi mungkin solusi yang tepat adalah, pernah saya lihat ada anak sekolah pesantren yang memakai jilbab besar. Pakaian sekolahnya itu menggunakan jilbab besar, kemudian lambangnya itu dipajang di bagian dadanya. Jadi lambangnya itu bukan di baju, tapi di jilbab besarnya. Ya, ini kan bisa diterapkan di sekolah-sekolah maupun di pondok-pondok, ya kan. Ini menurut saya menjadi solusi yang sangat tepat dari kebijakan yang melarang penggunaan jilbab besar karena menutupi dada. Terima kasih. Kelompok 11, apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat ulama mengenai aurat laki-laki? Nah, Imam An-Nawawi menegaskan bahwasanya hal ini terjadi perbedaan pendapat terhadap ulama mazhab Syafi'i. Nah, jelaskan di dalamnya bahwasanya yang paling kuat di antara dua pendapat ini ialah aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut, dan jumhur ulama sepakat akan hal itu. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwasanya aurat laki-laki hanyalah kemaluan dan dubur saja, ini pendapat yang dikemukakan oleh Abu Said Al-Istiqri sebagaimana yang diceritakan oleh Ar-Rafi. Namun akan hal ini suatu hal yang mungkar, dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' jilid ketiga halaman 121. Perbedaan pendapat antara kedua ulama ini dilatar belakangi terhadap pemahaman hadis antara kontekstual dan tekstual. Pertanyaan dari kelompok 12. Apa hukum menjual celana legging? Apakah sudah ada ketetapan ulama terhadap hal itu? Ulama sepakat bahwasanya hal yang mengundang kemaksiatan terhadap Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut dilarang. Dalam hal ini celana legging yang digunakan untuk wanita jelas bisa menampakkan aurat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya aku tidak pernah melihat penghuni neraka, dua golongan penghuni neraka, yakni salah satunya adalah mereka berpakaian tapi telanjang. Nah, hadis ini ditanggap oleh para ulama bahwasanya itulah seperti pakaian yang menutup aurat namun terlalu ketat, akhirnya seperti menampakkan auratnya. Nah, inilah yang dilarang oleh para ulama dan Rasulullah. Dan ulama tegas. Maka dari ini ulama mengatakan bahwasanya apa-apa yang diperjualbelikan untuk kemaksiatan itu tidak boleh dibeli. Makanya termasuk dalam jual beli yang sah namun terlarang dalam agama.
Terus pertanyaan kedua dari kelompok 12 ialah bagaimana makan sambil minum, baik dari segi pandangan agama maupun kesehatan. Di dalam Islam sendiri, makan sambil minum itu tidak terlalu ada larangan, namun ada adab-adab dan etika, yakni la yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri, serta la ya'kulu wa yashrabu bishimali fa innahu syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Di dalam Islam hanya ada 2 larangan yang sepanjang ini saya ketahui tentang makan dan minum, adalah salah satunya itu tidak boleh minum sambil berdiri, dan makan dan minum dengan tangan kiri. Adapun mengenai makan sambil minum, dalam ilmu medis mengatakan bahwasanya sebaiknya dan dianjurkan itu minum sebelum makan, agar bisa membantu proses pencernaan, dan tidak dianjurkan makan sambil minum sambil makan, sebab bisa mengganggu proses pencernaan. Karena menurut ilmu kedokteran, zat kimiawi yang pertama kali terjadi pada saat proses pencernaan ialah di mulut, di mana mulut membantu proses pencernaan makan, di mana ada terbentuknya protease, lipase sama amilase, di mana ketika kita makan sambil minum itu mengganggu proses-proses tersebut, sehingga mengganggu sistem pencernaan kita. Dan para dokter menyarankan bahwasanya minum sebelum makan 30 menit sebelum makan, dan minum sebelum makan, dan minum sebaiknya dilakukan 30 menit setelah makan. Wallahu a'lam.